Kalau kalian mengira film ini soal Glinda penyihir baik dan Elphaba penyihir jahat, kalian benar. Benar-benar tertipu. Yuk simak lebih lanjut. Di Wicked 2024, cerita tentang kebaikan dan kejahatan enggak sesederhana itu. Justru, film ini menawarkan pandangan baru tentang moralitas yang abu-abu dan bagaimana masyarakat membentuk siapa kita. Glinda di Wicked 2024 enggak seperti yang kita kira. Dia bukan penyihir paling berbakat. Fall down. Down. Dia menang karena kaya, populer, dan pandai menjaga citra. Jadi film ini kayak ngasih kritik ke zaman sekarang, di mana yang dihargai bukan kualitas, tapi seberapa populer seseorang. Lagu Glinda berjudul Popular itu bisa dibilang nyindir tentang bagaimana masyarakat sekarang lebih mengutamakan ketenaran daripada kemampuan atau kebaikan yang sebenarnya. Glinda juga sempat ikut ngebully Elphaba demi menjaga citra baiknya. Dia haus pujian dan rela berpihak ke The Wizard dan Madame Morrible yang malah membungkam warga yang berwujud binatang. Semua demi popularitas, image baik, dan posisinya. Perhaps I could help. She's so good. Kalau Elphaba, aneh sih kalau dia disebut penyihir jahat. Di film ini tuh Elphaba malah jadi hero. Dia melindungi adiknya yang difabel. Dia berbakat, nggak haus validasi, dan bahkan merekomendasikan Glinda ke seminar Madame Morrible. Hal yang Glinda sudah lama impi-impikan. Kurang baik apa coba? Sayangnya, Elphaba ini punya daddy issue. Korban dari favoritisme ayahnya, bullying dari masyarakat di sekitarnya, dan puncaknya korban propaganda dari pemerintah. She is evil, responsible for the mutilation of these poor, innocent monkeys. This wicked witch. Di lagu Defying Gravity, Elphaba nyatain bahwa dia nggak bakal mau dibungkam. Nggak peduli kalau orang anggap dia jahat. Ini jelas udah simbol melawan ketidakadilan. Kayak dia bilang, terserah kalau kalian anggap aku jahat. Nggak ada yang bisa menaklukkan aku. Rentetan sebab musabab ini jelas menunjukkan bagaimana seseorang bisa menjadi villain bukan karena mereka dilahirkan jahat, tapi karena situasi yang dibuat oleh lingkungan. To those who ground me, take a message back from me. Almost like it had gravity. Film ini juga penuh dengan representasi sosial yang kita sebut sebagai woke culture, di mana banyak adegan yang menampilkan warga dengan beragam ras. Ada juga Nessa Rose, adiknya Elphaba yang difabel, dan tentunya tema same-sex adoration yang digambarkan lewat karakter Fiyero yang disukai banyak pria. Semua ini menunjukkan betapa Wicked mencerminkan keberagaman dan inklusivitas di masyarakat. With me. Think of what we could do together. Together we'll be the greatest team there's ever been. Dreams the way we planned. Nah, sekarang kenapa film ini dirilis di akhir tahun? Pertama, mungkin karena abis Halloween, jadi cerita penyihir ini terasa masih relevan. Tapi kalau cocok logi ke dalam konteks politik dan sosial, Wicked juga bisa jadi simbol perubahan besar yang terjadi di dunia nyata. Perhatikan ya. Film ini menggambarkan pertarungan antara penyihir manusia dan warga yang berwujud binatang. Warga yang berwujud binatang ini jadi simbol dari perjuangan kesetaraan dan keberagaman di masyarakat.
Mirip seperti liberalisme dan era progresif yang dibawa oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Tapi, seperti yang kita lihat dalam film, warga yang berwujud binatang dibungkam oleh The Wizard yang berkuasa. Bisa jadi ini adalah simbol dari berakhirnya masa jabatan Joe Biden dan masuknya era konservatif dari Partai Republik yang lebih menekankan polarisasi dan national security. Polarisasi itu adalah pembagian tajam antara dua pihak yang saling bertentangan. Di film ini, kita melihat ketegangan antara penyihir manusia yang dipimpin oleh The Wizard dan warga yang berwujud binatang yang terpinggirkan. Ketegangan sosial ini terjadi di dunia nyata, di mana ada pihak yang mendukung keberagaman dan kesetaraan, sementara ada yang berusaha mempertahankan status quo. The Wizard dalam film ini dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, mirip dengan Donald Trump. Kedua tokoh ini dikenal dengan kebijakan yang mempolarisasi masyarakat. Donald Trump di dunia nyata seringkali memperkuat perpecahan, baik dalam konteks politik maupun sosial, sama seperti The Wizard yang berusaha menekan suara-suara yang melawan perubahan. National security-nya terwakilkan dengan menciptakan propaganda di mana Elphaba yang ingin memperjuangkan kesetaraan menjadi musuh negara Oz. But I shall continue speaking out! Listen to me! You're not being told the whole story! You're behind all of this. You're the reason why people are turning against the animals. It's all because of you. Jadi, Wicked 2024 bukan hanya tentang penyihir dan petualangan mereka. Film ini udah jadi kritik sosial yang mengajak kita untuk berpikir tentang moralitas, kekuasaan, dan bagaimana masyarakat membentuk siapa kita. Selain itu, film ini juga terkesan menjadi simbol transisi dari pemerintahan yang lebih liberal di bawah Joe Biden dan Partai Demokrat ke pemerintahan yang lebih konservatif di bawah Donald Trump dan Partai Republik, di mana kebijakan pro keberagaman dan kesetaraan dipertanyakan dan bahkan diredam. Jadi gimana nih? Apakah Elphaba benar-benar jahat? Atau dia hanya korban dari ketidakadilan yang lebih besar? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.